Oke, halo semua, lanjut di soal nomor 61. Indikator soalnya prinsip memfasilitasi pembelajaran. Sebagai guru bahasa Inggris di SMP, Anda merencanakan unit baru yang mempromosikan pembelajaran kolaboratif melalui diskusi kelompok dan proyek bersama. Anda ingin memfasilitasi kolaborasi efektif di antara siswa yang memiliki latar belakang dan tingkat keterampilan yang berbeda. Bagaimana Anda akan mengatur grup dan memfasilitasi diskusi untuk memastikan setiap siswa aktif berkontribusi? Membentuk kelompok tingkat keterampilan yang sama. Nah, kalau dalam hal ini perintahnya itu kolaboratif dalam diskusi kelompok dan proyek bersama, dan dalam satu kelompok itu memiliki latar belakang dan keterampilan yang berbeda. Jadi kelompoknya itu heterogen, bukan homogen. Opsi yang A ini kelompoknya homogen, jadi bukan ya. Membagi siswa ke dalam kelompok acak memastikan keragaman dalam tingkat keterampilan. Ini boleh, tapi cuman dalam tingkat keterampilan aja, belum tingkat tadi ada 2 latar belakangnya juga. C. Membentuk kelompok campuran berbagai tingkat keterampilan dan menetapkan peran yang spesifik. Nah, ini lebih detail daripada opsi yang B ya. Jadi ini lebih baik. D. Memilih ketua kelompok yang paling pintar. Ini bukan ya, karena kita harusnya yang dibicarakan itu adalah isi anggota kelompoknya, begitu. Mengizinkan siswa memilih kelompok mereka sendiri. Nah, ini jelas salah ya. Jadi yang paling bagus yang C. Lanjut. (62) Anda adalah guru sains yang ingin menggunakan media dan teknologi pembelajaran tentang konsep lingkungan, menggabungkan video, simulasi, dan kegiatan praktis dalam kurikulum. Bagaimana memastikan penggunaan teknologi? Memutar video tanpa diskusi, tanpa jelas salah. Menggunakan simulasi interaktif, memberikan panduan langkah demi langkah. Ini boleh. Menggabungkan video dan simulasi dengan pertanyaan reflektif. Nah, ini dikombinasi ya. Semua unsur ada di sini. Video, simulasi, sama video dan simulasi dan pertanyaan reflektif. Mengatur kegiatan praktis yang terpisah. Nah, ini salah ya, harusnya itu digabung, dia di sini terpisah. Memberikan kuis setelah setiap penggunaan teknologi. Iya, tapi penggunaan teknologinya itu seperti apa nggak dijelaskan. Jadi yang C yang bagus. Lanjut 63. Kemampuan berpikir kritis. Anda mengajar geografi di SMA. Siswa Anda baru saja menyelesaikan proyek pengumpulan data penggunaan lahan. Menggunakan data ini mengembangkan keterampilan analisis kritis. Merancang kelas, mendorong siswa menganalisis data, mengidentifikasi pola, menarik kesimpulan. Oke. Siswanya udah punya data, terus bagaimana merancang biar berlangsung melatih kritis siswa. Meminta siswa menyajikan grafik tabel tanpa diskusi. Salahnya di sini ya. Mengadakan diskusi kelompok, membandingkan, ini boleh C.
B boleh lembar kerja pertanyaan panduan. Nah, ini yang paling bagus ya. Jadi ada lembar kerjanya, ada panduannya gitu. Jadi siswanya ada guidance-nya gitu. Menugaskan siswa menulis laporan tentang pengaruh. Iya, tapi malah lebih bagus yang B tadi. Menggunakan perangkat lunak analisis data. Nah terus yang pintar perangkat lunaknya dong, bukan siswanya. Jadi yang bagus yang C ya. Lanjut 64. Sebagai guru sejarah, Anda memperkenalkan siswa topik Perang Dunia dengan sumber artikel, dokumen, video. Mengembangkan kemampuan membedakan antar sumber yang bias dan tidak bias, sumber yang terpercaya dan tidak, gampangannya gitu ya. Kritis, mengevaluasi keandalan dan keberpihakan sumber-sumber. Mantap. Caranya gimana? Meminta siswa membuat daftar semua sumber tanpa analisis. Salah ya, ada tanpa di situ. Lembar kerja lah, ini pun sama. Berarti ketika ada dituntut berpikir kritis, itu lebih baik ketika ada guidance-nya atau ada lembar kerjanya gitu. Mengadakan diskusi kelas, sumber mana yang paling dapat dipercaya. Boleh menugaskan siswa menulis esai yang dibuka dengan perangkat lunak analisis teks tingkat bias dalam dokumen. Yang pintar perangkat lunaknya. Ini tipe soalnya sama kayak sebelumnya ya, jelas. 65 indikator soal. Berbagi menerapkan teknik asesmen. Oke, teknik asesmen. Anda mengajar seni di SMA, mengimplementasikan asesmen portofolio, perkembangan kreativitas, keterampilan teknis siswa. Sepanjang semester, pembelajaran meliputi tidak hanya penguasaan teknik, pengembangan, tapi juga pengembangan gaya pribadi dan refleksi kritis karya seni. Merancang asesmen portofolio ini. Portofolio itu kumpulan. Mereka menilai kemajuan. Meminta siswa semua karya seni mereka di akhir tanpa, lah ini salahnya, tanpa, salah. Memberikan rubrik penilaian yang jelas, mencakup kriteria teknik jelas ya. Kalau asesmen itu memang harus ada rubriknya, kaitannya itu. Jadi jawabannya yang B, yang C secara acak. Salahnya di sini secara acak ditambahi lagi tanpa pemberitahuan, jadi double salahnya. Menilai portofolio hanya, ada kata hanya di sini salah. Mengadakan diskusi kelas setiap bulan, mengevaluasi umpan balik. Portofolio itu bukan formatif ya. Umpan balik ini jatuhnya formatif, jadi beda konteks. Ya jawabannya memang yang B. Next. Oke, masih asesmen guru bahasa Inggris SMP. Integrasi teknik asesmen peer review dalam unit menulis esai. Berarti yang mengoreksi itu temannya sendiri. Tujuan pembelajaran mencakup kemampuan menulis dan kritis, kemampuan memberikan menerima umpan balik. Oke, bagaimana merancang peer review? Jelas ada rubriknya. Minta siswa menulis umpan balik secara bebas, salah ya, tanpa panduan. Contoh umpan balik yang baik buruk membahasnya di kelas. Ini boleh sebenarnya. Membuat lembar penilaian, lah ini yang paling benar, ada lembar penilaiannya, kriteria spesifik, ada sesi latihan bahkan sebelum peer review. Yang C yang benar.
menugaskan siswa untuk menilai tanpa memberikan salah, mengadakan diskusi setelah peer review membahas pengalaman mereka. Iya, tapi peer review-nya bagaimana gitu. Jadi yang C ya yang benar. 67, kurang 3 lagi ya. Anda adalah guru matematika di SMA memanfaatkan asesmen as learning penilaian sebagai pembelajaran, membantu siswa mengembangkan pemahaman mereka tentang konsep aljabar. Rencana untuk membuat siswa merancang kuis kecil mereka gunakan menguji satu sama lain. Bagaimana Anda akan menginstruksikan siswa merancang kuis? Oke, yang A, meminta siswa untuk menulis soal berdasarkan bab yang mereka sukai tanpa ini salah ya, jelas. Terus memberikan rubrik penilaian, lah ini benar ya, karena pedoman. Membentuk kelompok dan membiarkan mereka bekerja bersama untuk merancang kuis tanpa ini tanpanya salah ya, tanpa intervensi guru. Menyediakan daftar topik yang harus diujikan dalam kuis dan meminta siswa menulis soal. Menyediakan daftar topik iya boleh. Iya boleh sih, tapi rubrik lebih bagus. Menugaskan siswa menulis soal dan jawabannya sendiri. Ini justru malah nggak ada pedomannya ya. Jadi ya itu rubrik, intinya kalau asesmen rubrik yang paling bagus. 68. Guru Sains SMP menggunakan for learning meningkatkan pemahaman siswa tentang topik ekologi, merencanakan untuk mengimplementasikan serangkaian kegiatan penilaian formatif bertujuan menyesuaikan pengajaran respon siswa. Ya, intinya ekologi penilaian formatif atau assessment for learning. Menggunakan kuis harian singkat, umpan balik langsung. Nah, kata kuncinya adalah formatif, umpan balik berarti kalau bisa langsung atau tiap hari. Di sini di guide semua harian, setiap hari berarti kan umpan balik ada, langsung ada. Wis, berarti itu jawabannya. Mengadakan tes singkat di akhir setiap pembelajaran. Nilai berdasarkan hasilnya. Iya, tapi umpan baliknya apa? Cuma nilai, kurang. Membentuk kelompok diskusi, berbagai pemahaman mereka. Iya, tapi umpan baliknya mana? Menugaskan proyek akhir unit tanpa. Ini jelas salah. Menggunakan jurnal belajar mingguan. Salahnya di mingguannya ini ya. Next. Kurang 2. Oke. Anda adalah guru bahasa Indonesia SMP menyelesaikan putaran pertama penulisan esai oleh siswa. Setelah mengoreksi esai tersebut, menemukan bahwa banyak siswa masih kesulitan tata bahasa yang benar, mengembangkan argumen yang koheren. Bagaimana memberikan feedbacknya? Memberikan umpan balik tertulis umum di kelas tanpa detail, salahnya ada tanpa. Menyediakan contoh esai yang baik, meminta siswa memperbaiki esai mereka. Mana feedbacknya? Nggak ada. Mengadakan sesi bimbingan individu untuk setiap siswa membahas kelemahan. Nice, walaupun repot ya ini nanti, tapi memang ini jawabannya. Menugaskan latihan tata bahasa struktur argumen. Iya, tapi feedbacknya mana? Mengadakan diskusi kelompok. Sama, feedbacknya nggak ada, berarti yang C. Next, 70. Sebagai guru matematika SMA telah mengadakan ujian tengah semester UTS. Oke, siswa kesulitan fungsi kuadrat. Menggunakan feedback meningkatkan pemahaman. Bagaimana cara memberikan feedbacknya? Penjelasan ulang. Salah dong. Sesi tanya jawab, menanyakan hal-hal yang mereka tidak mengerti. Ini masih bisa sih feedbacknya di situ.
Membuat lembar kerja contoh soal sering salah dikerjakan bersama di kelas. Kenapa ini? Feedbacknya mana loh? Diskusi kelompok kecil, kesalahan umum, berikan umpan balik. Nah, harusnya ini dong yang E, tapi yang E malah 2. Kenapa bukan yang E? Penjelasan ulang menyinggung kesalahan. Tidak fokus pada kesalahan. Iya kan, memang yang A nggak ada feedbacknya gitu. Terus sesi tanya jawab, identifikasi area, tidak cukup terstruktur. Ya memang tidak terstruktur, tapi itu fakta feedback. Lembar kerja contoh soal metode terbaik langsung menangani kesalahan umum. Contoh konkret, siswa melihat memahami kesalahan mereka. Gitu kalau memang mungkin ini karena UTS ya. Jadi bukan feedback lagi karena di akhir. Diskusi kelompok kecil umpan balik spesifik siswa pengelolaan yang baik. Iya jelas, tapi ini bagus sebenarnya. Umpan balik tertulis individual, umpan balik spesifik kurang interaktif. Adakah kata interaktif di soal? Padahal nggak ada. Ini agak nggak masuk sih sebenarnya. Tapi ya sudahlah, C jawabannya. Oh, salahnya tanpa ini loh. Oh, maafkan saya. Harusnya yang D ini sih kalau gitu. Kalau nggak yang B, tapi malah yang ya sudahlah. Coba lihat B dan D poinnya berapa? B3, D4. Nah, kan bener. Ya begitulah. Next. Oh, sudah. Oke, istirahat dulu.